Ed, ini lagi di mana kita, Ed? Ini kita lagi di namanya Desa Grebek Dalam di Banyu Asin, Palembang. Palembang. Terus di sini banyak sawah kayaknya. Iya, ini ada lebih dari 60 hektar sawah di desa ini, Bang. Di sini petaninya banyak yang tua atau muda nih, Mbak? Di sini petani masih sudah berumur, rata-rata umurnya tuh 60 tahun ke atas, Bang, di sini. Jadi mereka kerja dari pagi terus nanti sampai siang, sampai sore itu dia menangani sawahnya sendiri masing-masing. Terus anak mudanya nggak ada yang mau ikut? Nah, anak muda di sini kebetulan aku sendiri belum melihat ada anak muda yang mau langsung terjun bercocok tanam di sini. Kebanyakan masih orang tua masing-masing karena anaknya sendiri nggak mau melanjutkan menjadi petani seperti orang tua. Menurut Mbak, anak muda itu penting nggak sih buat pertanian kita ini? Penting banget ya, Bang, karena kalau misalnya sekarang kita lihat kalau petani sekarang umurnya udah 60, 70 gitu, dia harus bertani sendiri, bercocok tanam sendiri, sampai panen sendiri, dan nggak ada yang bantu. Anak-anaknya sendiri juga udah bekerja di bidang yang lain, terus nggak ada generasi berikutnya nanti ya nggak ada yang bakalan ngelanjutin di bidang pertanian, khususnya padi ya, karena sumber makanan utama kita yang jelas pasti beras, jadi nasi itu tiap hari bisa jadi makanan kita sehari-hari. Sekarang biar pertanian kita biar mereka ikut bertani. Makanya itu kita harus mengenalkan teknologi-teknologi yang ada di pertanian, seperti sebenarnya bercocok tanam untuk menanam padi sendiri nggak harus kita menanam satu-satu di sawah gitu. Kita punya beberapa teknologi yang mungkin bisa membantu anak muda untuk bercocok tanam saat ini. Di sini kalau teknologi untuk persawahan apa sih untuk pertanian kita ini? Kalau di sini kita bisa tahu teknologi yang sudah berkembang itu seperti drone yang untuk memberikan pupuk-pupuk untuk sawah-sawah di sini kita bisa lakukan. Terus nanti di saat membajak sawah kita bisa menggunakan traktor sampai di panennya sendiri kita ada yang namanya mesin combine yang jadinya kita dari awal sampai akhir itu kita yang sebenarnya tinggal duduk aja, tapi kita juga mau nggak mau harus terjun langsung ke sawah gitu. Anak muda sekarang tuh ini ya Mbak, takut ya nggak suka lah dengan kotor-kotoran itu ya Mbak. Apalagi sawah lumpur masuk ke kuku kan, seperti itu kan pasti pada sekarang ya anggaplah pada kayak ya bukan zamannya lagi lah. Apa sih Mbak biar Mbak tuh bisa mengangkat anak-anak muda ini? Gini ya Bang, kalau misalnya ngomong tren itu pasti akan terus maju dan maju lagi di tahun-tahun berikutnya sampai kita nanti punya anak, punya cucu juga pasti akan terus-terusan tren akan maju. Tapi kita tiap hari juga butuh makan gitu. Kalau misalnya tren terus diikutin tapi kita sendiri nggak makan tuh, anak kita nanti nggak makan tuh, itu jadi kayak pokok masalah utama sih Bang, kalau misalnya kita nggak mulai terjun langsung sebagai anak muda. Berarti sebenarnya enak aja ya Mbak sekarang tuh, kita udah digampangkan adanya teknologi, kita nggak capek-capek sebenarnya ya. Iya sebenarnya untuk bisa mengembangkan sistem pertanian di Indonesia ini, kita juga sebagai anak muda juga berpikirnya nggak hanya sebagai kayak nanam terus panen, nunggu panen gitu. Sebenarnya kita juga bisa mengembangkan teknologi, membuat teknologi untuk mempermudah sistem pertanian di Indonesia. Kata-kata supaya anak muda sekarang biar terbangkit lagi untuk pertanian kita lah, untuk membantu nyawa, atau kan kata Mbak tadi kalau kita nggak jadi petani kita mau makan apa kan? Nah coba Mbak. Nah, kalau aku bisa bilang untuk mengikuti tren itu nggak apa-apa sebagai anak muda. Namanya kita anak muda, kita boleh mengikuti zaman, mengikuti tren yang ada, tapi ingat kalau misalnya kita sudah tidak ada bahan pangan lagi di kemudian hari, kita nggak tahu kita harus mencari makan di mana.